Ada satu hal yang menarik saat mengamati gaya permainan timnas Jepang di Piala Dunia 2022 Qatar. Sesuatu yang mungkin jarang diketahui orang, namun itulah rahasia di balik kemenangan Jepang melawan negara-negara raksasa seperti Spanyol dan Jerman. Seperti halnya Spanyol, Jerman juga tumbang dengan skor 2-1 saat berhadapan dengan Jepang. Uniknya, baik Spanyol maupun Jerman sama-sama unggul duluan dengan mencetak 1 gol ke gawang Jepang. Jerman unggul duluan dengan tendangan penalti yang berhasil dilakukan Gundogan. Sementara Spanyol unggul duluan dari Jepang lewat sundulan kepala Alvaro Morata. Namun tertinggal 1-0 dari dua klub raksasa ini justru membuat Jepang kembali bangkit dan meraih kemenangan. Jepang mampu comeback dengan kemenangan 2-1 atas Jerman dan Spanyol. Anehnya, saat melawan Costa Rica yang sama sekali tidak diunggulkan, Jepang malah meraih kekalahan. Padahal, jika kita menyaksikan pertandingan itu, Jepang sangat menguasai lapangan sejak menit pertama dan terus memberi tekanan ke Costa Rica. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di menit ke-81. Sebuah serangan balik cepat Costa Rica berhasil mencetak gol lewat tendangan kaki Fuller. Jepang pun kalah 1-0 dari Costa Rica, meski mereka unggul dalam penguasaan bola. Inilah yang menjadi fakta menarik pola permainan Jepang. Saat berhadapan dengan negara raksasa, semangat dan kekuatan mereka seperti tak kenal lelah hingga meraih kemenangan. Namun, saat berhadapan dengan negara kecil, mereka malah menuai kekalahan. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa Jepang memang pandai berkembang di bawah tekanan. Jika tidak ditekan, mereka malah terlena dan akhirnya kalah. Namun jika ditekan, apalagi gawangnya sudah dibobol, barulah kekuatannya muncul. Hal ini bukan kebetulan terjadi. Pola permainan Jepang sangat lekat dengan budaya dan mental bangsa Jepang yang sudah mendarah daging dalam diri para pemain. Mental inilah yang menjadi rahasia di balik kemenangan Jepang melawan negara-negara raksasa dunia. Mentalitas orang Jepang itu bernama Bushido. Lantas, apa dan bagaimana mentalitas ini bekerja dalam diri pemain Jepang? Mentalitas timnas Jepang tidak terlepas dari pengaruh mental Bushido yang sejak dulu telah menjadi basis pembentukan nilai, moral, dan karakter bangsa Jepang. Semangat Bushido melahirkan sebuah proses belajar tak kenal lelah dan selalu melakukan perbaikan. Kata Bushido berasal dari bahasa Jepang bushi yang berarti prajurit dan do yang berarti jalur atau jalan. Jika diterjemahkan secara harafiah, maka dapat diartikan sebagai jalan menjadi seorang prajurit. Mental Bushido ini telah ditransformasikan sejak dulu oleh masyarakat Jepang dan dilakukan secara konsisten. Prinsip-prinsip Bushido menekankan kehormatan, keberanian, keterampilan seni bela diri, dan kesetiaan kepada negara di atas segalanya. Norma lainnya yang dituntut dalam Bushido termasuk hemat, keberanian, kebenaran, kebajikan, rasa hormat, ketulusan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Idealnya, prajurit samurai Jepang harus kebal dari rasa takut akan kematian. Jika seorang samurai merasa bahwa dia kehilangan kehormatannya, menurut aturan Bushido, dia bisa mendapatkan kembali posisinya dengan melakukan ritual bunuh diri yang agaknya menyakitkan. Hal itu disebut seppuku. Jika ajaran agama perilaku feodal Eropa melarang bunuh diri, di Jepang feodal tindakan itu adalah keberanian yang luar biasa. Seorang samurai yang melakukan seppuku tidak hanya akan mendapatkan kembali kehormatannya, dia benar-benar akan mendapatkan penghargaan atas keberaniannya dalam menghadapi kematian dengan tenang. Prinsip itu diajarkan secara turun-temurun hingga anak-anak dari kelas samurai
juga meyakini akan menghadapi kematian dengan tenang jika terjebak dalam pertempuran atau pengepungan. Karena itulah, membaca pemain timnas Jepang bukan saja 11 seniman bola di lapangan hijau. Kesebelasan Jepang dididik untuk menjadi prajurit samurai dengan mental Bushido yang sudah tertanam. Lalu bagaimana mentalitas Bushido ini bekerja di lapangan hijau? Ada satu hal yang menarik, bahwa mentalitas ini justru bisa aktif dalam diri pemain Jepang ketika menghadapi situasi tertekan. Mentalitas ini bekerja jika ada tantangan yang nyata di depan mata. Dalam kacamata sepak bola, ketertinggalan Jepang saat menghadapi Spanyol dan Jerman adalah sebuah tantangan yang membuat mereka tertekan. Apalagi sejak awal, Jerman maupun Spanyol sudah melancarkan serangan bertubi-tubi ke gawang Jepang. Namun justru itulah yang diinginkan Jepang. Semakin mereka diserang, maka para prajurit samurai di lapangan hijau itu semakin mudah mempraktekkan jurus Bushido yang sudah ditanamkan. Keunggulan 1-0 Spanyol dan Jerman justru menjadi tombol yang dapat mengaktifkan mode Bushido. Hal ini pun sangat tampak dengan tensi permainan Jepang yang semakin meninggi saat sudah kebobolan. Speed dan mental mereka malah makin berani, bahkan berlari seperti tak kenal lelah saat merebut bola dari kaki lawan. Kebobolan duluan 1-0 dari Jerman dan Spanyol ibarat sebuah tindakan bunuh diri seperti layaknya sepuku. Namun justru itulah yang membuat mereka mendapatkan kembali kehormatan dengan meraih kemenangan. Jadi kesimpulannya, ada dua cara jika mau melawan Jepang. Pertama, lawan harus memainkan strategi bertahan menyerang seperti yang dilakukan Costa Rica. Biarkan prajurit samurai itu terlena menyerang sebelum mendapatkan satu kali pukulan serangan balik yang mematikan. Kedua, lawan harus punya semangat dan daya juang tinggi yang melebihi daya juang dan semangat dari timnas Jepang. Terlepas dari itu, Indonesia harus belajar menanamkan mentalitas dan prinsip Bushido ini ke dalam para pemain kita. Jika membandingkan postur tubuh kita dengan orang Jepang, rasanya hampir sama. Namun timnas Indonesia sangat kalah jauh dari sisi mentalitas saat bertanding di lapangan hijau. Karena itu, dalam latihan tidak hanya melulu soal skill para pemain, tetapi juga latihan mental dan spiritual. Dengan begitu, setidaknya Indonesia bisa tampil di Piala Dunia berikutnya. Kapan ya Indonesia bisa masuk Piala Dunia?